Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Harta Baru dan Lama, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil kemarin, kita mendengar perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Sedangkan dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menggambarkan kerajaan Allah lewat perumpamaan lain, yakni pukat. Kata Yesus, "Demikian pula hal kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai ikan. Setelah peduh, pukat itu ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam api. Di sana akan ada ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, Tuhan Yesus pun pergi dari situ ke kota asalnya. Saudara-saudari terkasih, dari perumpamaan tentang pukat amat jelas membicarakan dua kelompok manusia, yakni orang-orang baik dan orang-orang jahat. Sama seperti perumpamaan gandum dan lalang. Dengan kata lain, sama seperti lalang dan gandum yang dibiarkan untuk bertumbuh dan hidup bersama oleh Allah. Demikian pula ikan-ikan, entah ikan besar maupun ikan kecil, dibiarkan hidup dan tinggal bersama. Lalang dan gandum akan dipisahkan bila waktu menuai tiba, yakni ketika waktu panen tiba. Dan ikan-ikan besar dan kecil adalah gambaran manusia yang baik dan jahat. Walaupun manusia ada yang baik dan ada yang jahat, namun kerajaan Allah itu tetap disampaikan dan diwartakan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Artinya, Allah tidak hanya mewartakan kerajaan Allah itu kepada orang-orang yang baik, tetapi juga kepada orang jahat. Manusialah yang akhirnya memilih dan memutuskan mau menerima Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Atau sebaliknya,
manusia memilih untuk menolak Allah, yang berarti orang itu tidak patuh dan tidak menuruti perintah Allah. Saudara-saudari terkasih, Yesus memberi penjelasan tentang pengaruh dan kekuatan dari kerajaan Allah. Bagi ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Kita tahu bahwa ahli Taurat merupakan orang yang mengerti kitab suci. Namun, dengan menerima kehadiran Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan mereka terlipat ganda. Ada harta lama dan baru. Harta yang lama ialah pengetahuan kitab suci yang telah miliki. Sedangkan harta baru itu adalah pemahaman baru tentang sabda Allah dalam terang Roh Kudus. Sementara bagi ahli Taurat yang tidak mau menerima kerajaan Allah, ibarat tuan rumah yang hanya memiliki harta lama. Hal yang sama berlaku bagi umat Kristiani. Kita semua memiliki harta. Harta bisa berupa rumah. Namun, jika dalam rumah kita tidak ada Allah, maka suasana rumah jadi biasa-biasa saja, atau bahkan sunyi dan membosankan. Namun, jika ada Allah dalam rumah kita, maka seisi rumah kita tidak hanya terlindung dari panas dan hujan, tetapi juga mengalami sukacita dan kedamaian. Sukacita dan kedamaian yang berasal dari Allah akan selalu diperbarui hari demi hari. Maka suami istri yang hidup dalam Allah akan terus mengalami pembaharuan dalam relasi mereka dan tidak membosankan. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Allah membuat yang biasa jadi luar biasa. Contoh, rasul yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Namun, ketika mereka menerima kerajaan Allah, mereka terkenal. Petrus yang tiap hari hanya mencari ikan di malam hari di laut, berubah menjadi orang yang pandai bicara. Petrus dan para rasul serta merta memiliki harta lama dan baru yang tidak pernah habis. Harta Petrus dan para rasul yang lama bisa berupa keberanian mereka menghadapi ombak dan gelombang. Sedangkan harta baru yang mereka miliki adalah kekuatan Allah yang membuat mereka mampu berbicara. Hal yang sama terjadi dalam diri kita. Kita semua memiliki harta lama berupa kemampuan, bakat, atau kelebihan kita. Tetapi lewat persatuan dengan Allah, kita bisa memiliki harta baru. Harta baru dapat berupa harapan yang datang dari Allah. Harapan sangat penting di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tidak menentu. Dengan memiliki harapan, kita dapat menyongsong dan menatap masa depan dengan gembira dan sukacita. Apakah kita sudah berusaha menambah harta lama dengan harta yang baru, dengan menerima kerajaan Allah yang Yesus wartakan?
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang mewartakan kerajaan Allah yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang mau menerimanya. Semoga kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami agar mau menerima Engkau, sehingga harta kami yang lama bertambah dengan harta baru dari-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.